Karena banyak di antara kita itu kan bikin usaha sampingan. Nah, jangan pernah namanya usaha itu menjadi sampingan, tapi menjadi pokok. Sehingga kita bisa konsen full di situ. Nah, gimana kalau nanti bikin usaha baru lagi? Ya usaha baru lagi itu bukan menjadi usaha sampingan, tapi usaha pokok juga. Kemudian yang kedua, kalau sudah berani terjun usaha untuk menjaga moodnya usaha, dengan langsung ambil karyawan, itu moodnya pasti terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Said, pengelola sekaligus pemilik dari usaha Sewu Siji yang memproduksi tahu bakso, dimsum, kemudian tahu walik, ada bakso pentol dan juga cireng. Ini yang terbaru ini mengikuti tren, yaitu es teh cup 3000. Kami Sewu Siji di Krapyak, tepat di Jalan Kiai Haji Ali Maksum nomor 22 Krapyak Kulon, ikut Kelurahan Panggung-Harjo. Kalau bagi orang-orang lama Jogja biasanya terkenalnya dengan depan rumah sakit Fatmasuri yang sekarang sudah nggak beroperasi. Mungkin bisa cerita Mas, awal jenengan memulai usaha ini kapan dan kenapa kok milih usahanya dimsum, tahu bakso dan sebagainya ini Mas? Oh ya, Sewu Siji mengikuti harga sebenarnya gitu, tapi ke depan juga mungkin sudah nggak bisa. Jadi awal dari kayak ini ada dimsum kemudian tahu bakso itu kan satu harga 1000. Akhirnya kita namain sama istri waktu itu sepakat, ya kita namain Sewu Siji karena satu saja. Berawal dari kita jualan di pasar Prawiro Taman. Waktu itu kita jualan ada sembako, tempe, tahu makel. Kemudian istri punya ide, ini tahu makel kok kadang masih kadang habis. Nah, dari yang masih itu yang kita bawa pulang, akhirnya istri punya ide untuk dibikin tahu bakso. Karena mengingat saya juga dari Semarang itu kan terkenal dengan tahu bakso juga. Kemudian mencoba dari 1 kilo adonan, 2 kilo, dan alhamdulillah sekarang sudah rata-rata sehari di 15 kilo daging yang kita butuhkan untuk keseharian produksi kita. Tepatnya kalau kurang lebih di tahun 2018 kita mulai usaha itu, yang waktu itu masih di rumah kita yang ada di Salaan, yang biasanya teman-teman itu menyebut Omah Salaan. Di situ kita produksi, berawal dari hanya berdua, kemudian kita dibantu ada satu yang ikut membantu, ya, orang sekitar situ, kemudian tambah lagi, dan sekarang itu ada kurang lebih ada 6 karyawan tetap yang membantu kita dan 4 yang membantu, tapi sifatnya cuma part time. Jadi sesuai kebutuhan kita, kalau kita lagi banyak kerjaan kita panggil, kalau enggak ya dari stabilnya sekitar 6 dan tambah paten 2. Jadi rata-rata per hari 8 orang yang kita bagi menjadi 2 shift pagi sama shift siang. Kemudian berkembangnya di tahun 2020 itu muncul nama Sewu Siji yang seperti kami sampaikan tadi, berawal dari tahu bakso. Kemudian istri punya ide lagi untuk pengembangan produk usaha. Akhirnya muncullah dimsum, kemudian muncullah bakso pentol, dan muncullah cireng. Jadi awalnya sebenarnya itu kan adonan sama ya, antara dimsum, tahu bakso sama pentol itu adonan sama, cuma nanti eksekusi di masing-masing produknya yang beda. Jadi misalnya di dimsum itu nanti kita tambah udang. Kemudian untuk yang di pentol sama tahu bakso sama, cuma kalau yang tahu bakso tinggal kita ngisikan di tahunya, tapi kalau pentol kan murni adonan yang kita kita bulatkan, kita cetak seperti itu. Itu yang bisa sekilas balik daripada Sewu Siji. Dan di tahun 2020 akhir 1 November kami mulai menempati ruko atau sewa tempat di depan ex rumah sakit Fatmasuri.
Ada 2 ruko yang kita sewa, satu untuk produksi dan jualan, dan yang satunya itu biasanya awalnya kita konsep untuk makan di tempat. Nanti sampai sekarang 2 fungsi, makan di tempat dan ada tempat untuk ngobrol kalau teman-teman datang. Kita di tahun 2022 itu sempat mempunyai 4 cabang. 4 cabang yang kita konsepnya kita gandeng di depan minimarket. Cuma karena kondisi waktu itu akan kita tinggal pergi agak lama, saya sama istri pergi agak lama sekitar hampir 2 minggu kalau nggak salah, itu akhirnya outlet itu kita tutup, tenaga kita tarik semuanya, kita fokus untuk stocking karena waktu itu bulan Ramadan, biasanya itu kan di bulan Ramadan sama Lebaran nanti banyak permintaan, dan sampai sekarang belum kita buka kembali. Ini masih mohon doanya, semoga ini dengan konsep baru, dengan wajah baru nanti kita bisa buka kembali. Walaupun banyak teman-teman yang mohon maaf yang di daerah Sleman sampai sekarang belum buka kembali, daerah Bantul Selatan dan yang lain-lainnya sementara masih terpusat di Kerapiak. Jangan khawatir, kita masih punya fasilitas free ongkir. Kebetulan kami di bawah binaan Dinas Koperasi Provinsi, dan terima kasih kepada dinas karena kita difasilitasi free ongkir untuk sedih. Jadi teman-teman yang ingin order ke kita jangan khawatir, selagi masih di bawah 20 kilo kita masih ada fasilitas bebas kirim. Tinggal jenengan WA kita, insya Allah nanti akan dilayani teman-teman yang ada di admin. Mas, berarti usaha ini berawal dari tahu yang sisa jualan itu ya? Iya. Dan muncul ide Jadi akhirnya berkembang menjadi tahu bakso. tahu sisa jualan itu dari pasar, karena pasar kan nggak ada tempat penyimpanan, itu kita bawa pulang, itu kita simpan di kulkas. Tapi lama kelamaan itu kan karena orang jualan nggak mesti habis, adalah sisa dari pasar itu yang kita bikin. Hingga sekarang kita nggak ngambil sisanya malah. Jadi kita rata-rata sekarang alhamdulillah dengan rezeki yang luar biasa, sehari kita bisa produksi di antara rata-rata di 1.500 sampai 2.000 tahu bakso. Kemudian untuk dimsum ya kita ngambil rata-rata di 1.000 perharinya. Tahu walik juga sama, pentol juga sama. Jadi memang kita masih distabilkan di 1.000-an untuk masing-masing produk. Kecuali nanti ada permintaan atau pemesanan lebih, biasanya nanti kita tambah untuk produksinya, dan jadi teman-teman yang part time itu biasanya kita panggil untuk membantu. Untuk cireng juga 1.000-an? Kalau cireng belum. Cireng itu masih hanya sehari sekitar 30 pack. Satu pack itu kan isi 10. Masih 300-an. Berarti yang best sellernya masih tahu bakso ya? Best sellernya masih tahu bakso. Kedua dimsum. Oke. Mas, mungkin bisa cerita kalau untuk proses produksi dari masing-masing ini gimana sih Mas? Dari tahu bakso, kemudian dimsum, pentol, tahu walik dan sebagainya. Ya. Jadi sehari sebelumnya biasanya kita menyiapkan adonan berupa bumbu-bumbu yang nanti kita giling, kemudian tepung dan lain sebagainya kita siapkan di hari sebelumnya. Kemudian hari berikutnya itu kita bawa ke gilingan. Jadi untuk adonan itu sampai sekarang kita masih kerjasama dengan teman yang bergerak di bidang usaha penggilingan, dan kebetulan dia juga produksi bakso juga, sehingga kita tahu betul kualitas gilingannya itu bisa kita jaga kualitasnya. Nanti setelah itu pagi biasanya jam 9 itu nanti ada teman-teman dari Sewu Cici yang ngambil gilingan di Pasar Miten, kemudian kita pulang ke Sewu Cici di Kerapiak. Dari adonan itu baru itu nanti yang menjadi adonan utama di semua produk kita.
Tapi sambil ngambil adonan, kita bikin adonan atau kita giling adonan itu, biasanya jam 7 pagi itu teman-teman sudah mulai. Jadi kalau misalnya nyun sewu kayak ini tahu magel ini, karena dia bentuknya kan masih utuh itu. Biasanya pagi jam 7 itu kita belah. Kita belah, kemudian nanti kita sobek untuk tempat nanti masukin adonan. Itu kita rendam di bumbu-bumbu yang sudah kita siapkan sehingga nanti dia muncul rasanya, karena sebelumnya kan masih tawar. Jadi kita rendam sekitar 2 jam. Nanti setelah 2 jam baru bisa kita isi adonan untuk menjadi tahu bakso. Jadi semua telah diisi, nanti kita masukkan ke dandang itu, kita tata dan kita kukus kurang lebih sekitar 25-30 menit untuk pengukusan agar dia memang menghasilkan rasa yang benar-benar matang dan nanti tidak cepat basi. Karena kalau kurang dari waktunya juga itu nanti cepat basi. Tapi kalau waktunya pas dalam pengukusannya itu bisa tahan 24 jam di luar. Kemudian kalau di freezer bisa tahan sekitar 1 bulan dari uji coba yang sudah kita laksanakan. Atau bakso seperti itu. Kalau dimsum, begitu adonan siap dari penggilingan itu, kita olah lagi adonan itu, kita tambahin udang, kemudian kita tambahin bumbu-bumbu tambahan semacam kayak sauri, kecap asin, dan lain sebagainya, sehingga nanti menjadi adonan yang berbeda. Dari situ kemudian kita siapkan dulu sebelum produksi di dimsum itu kulitnya. Kulitnya itu kita bentuk dulu, kemudian kita takar di timbangan, karena memang untuk dimsum ini adonannya kita timbang masing-masing biji kita timbang biar ukurannya sama. Kemudian kita tata juga di kukusan, kemudian kita kukus. Kurang lebih kalau untuk dimsum ini pengukusannya lebih cepat, jadi sekitar 20 menit itu sudah matang. Dan itu juga sama, nanti di luar itu setelah matang itu bisa bertahan sampai 24 jam. Lalu kalau di freezer, dari pengalaman kita juga uji coba itu 1 bulan. Kalau pentol itu lebih simpel. Pentol itu dari adonan langsung kita dengan alat seadanya, masih manual, itu kita bentuk untuk menjadi pentol. Jadi dari itu ada yang kita pakai sendok, itu yang kita ambil itu sendok. Ada yang pakai alat, jadi kita pakai 2 metode untuk yang bikin pentolnya. Langsung kita masukkan ke air mendidih yang sudah kita siapkan. Dari situ pentol itu juga prosesnya nggak begitu lama, karena dia yang paling sederhana prosesnya. Dari adonan kita bentuk, kemudian kita didihkan, kita kukus atau kita rebus. Pentol kita rebus sampai mendidih. Nah, dari 3 dan itu nanti kita dinginkan setelah matang. Baru nanti setelah dingin kita packing untuk packingannya. Jadi itu. Dan yang satunya yang tadi itu tahu wale. Tahu wale juga sebenarnya sama, adonannya sama. Kalau dari kita adonannya sama, cuma bahan tahunya yang berbeda. Jadi kalau teman-teman di Bangjo itu sok melihat ada tahu Sumedang itu yang dijual, bahannya hampir mirip dengan itu. Tapi kalau kita bahasanya bukan tahu Sumedang, kita tahu pong. Tahu pong yang memang sudah berbumbu atau sudah gurih, itu kita belah, kemudian diwalik kita belah menjadi 2, kemudian diwalik. Waliannya itulah yang dalamannya itu yang kita isi adonan bakso, kemudian kita kukus, sama itu prosesnya kukus. Jadi tahu bakso, dimsum, tahu walik itu prosesnya kukus semuanya. Dan ring waktunya tadi yang kita sampaikan antara 20 sampai 30 menit semua. Yang kita rebus hanya pentol, bakso pentol saja. Itu prosesnya hampir sama semua. Setelah matang kita dinginkan, baru nanti kita packing. Karena kalau nggak dingin kita nggak berani packing. Masih hangat kita packing itu nanti cepat basi atau rusak. Kecuali untuk yang langsung kita jual, untuk langsung dimakan oleh pembeli, itu memang kita siapkan ada tempat khusus yang kita jualan dengan produk yang masih panas di atas kukusan.
yang teman-teman biasanya bisa lihat itu di lapak-lapak jualan semacam dimsum, semacam apa namanya frozen foodan itu yang dikukus itu bisa langsung dimakan. Dan terakhir itu cireng. Kalau cireng di luar dari adonan yang ada, karena cireng itu hanya kita main cireng yang original, itu hanya tepung tapioka dan beberapa bumbu yang kita pisahkan. Jadi bumbu itu kita kukus semuanya jadi satu dengan air panas. Setelah itu kita tuang di tepung tapioka yang sudah kita siapkan, kita siram, kita jadikan satu antara tepung tapioka dengan bumbu yang sudah kita kukus, sudah kita rebus, kemudian kita ulen gitu, nanti kita bentuk menjadi cireng. Dan nanti setelah dingin kita packing, per packing kita isi 10. Dan alhamdulillah dari semua produk kita itu antara tahu bakso, dimsum, tahu walik, kemudian bakso pentol dan cireng, ini alhamdulillah berkat fasilitasi dari Dinas Koperasi semuanya sertifikat halal kita sudah muncul. Jadi jangan khawatir teman-teman untuk yang ngambil produknya Sewu Siji, kita sudah tersertifikat halal. Jadi produk kita alhamdulillah dari tim MUI kemarin juga datang untuk memastikan apakah bahan dasar kita, bahan baku kita, proses kita, dan bahan-bahan itu halal semua. Alhamdulillah sudah diaudit oleh MUI sebagai tim halal dan sertifikat halal itu sudah muncul. Jadi kita pastikan produk kita halal. Untuk harga jual semua sama 1.000 Mas. Harga jual untuk yang 1.000 itu tahu bakso sama dimsum itu 1.000 masing-masing. Untuk yang bakso pentol sama tahu walik itu harganya 500-an per biji. Kalau yang cireng ini per pack. Per pack itu isi 10 kita jual harga 8.000. Sementara baru 5 produk itu yang memang baru kita bikin. Kalau es teh itu kan karena ngikutin tren aja, dan karena banyak pembeli yang datang, Mas ada minumannya enggak gitu. Ya udah kita bikin yang simple aja kan. Dan orang Jogja itu kan terkenal tehnya rasanya istimewa. Dan karena istri saya juga basicnya orang Jogja, jadi kita berani menambah menu itu sebagai pendamping saja. Jadi kalau ada yang makan di tempat, ada minumannya. Mas, untuk modal harian dalam produksi tahu bakso dan yang lain sebagainya ini berapa Mas? Kalau 15 kilo dengan rata-rata harga ayam sekarang di sekitar 35, kemudian tepung tapioka yang relatif harganya stabil untuk saat ini. Yang enggak stabil itu kan saat COVID kemarin itu semua bahan baku naik semua. Rata-rata ya kita di produksi harian itu kurang lebih sekitar 1 jutaan untuk bahan bakunya, bahan baku produksi. Bahan baku setiap harinya ya? Setiap harinya. Kalau omsetnya berapa Mas? Rata-rata sampai sekarang itu di kisaran uang masuk itu 2 juta sampai 2 juta, 2,5 sampai 3. Cuma rata-rata di 2,5. 2,5 setiap hari ya? Setiap hari. Nah, kalau untuk penjualan sendiri ya, selain penjualan langsung, berarti online ya Mas? Iya, kita online. Cuma online kita yang paling favorit masih online WA. Jadi di WA Group. Karena kita sebenarnya besar itu lewat reseller. Jadi banyak reseller yang mengambil ke kita, dan memang kita beberapa teman itu ada yang pengen jualan kemudian menggunakan nama Sewu Siji, kita persilahkan. Kebetulan nama Sewu Siji ini juga sudah terdaftar di HAKI. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau ada Sewu Siji yang mengatasnamakan Sewu Siji di olahan makanan tahu bakso, dimsum, dan tahu walik ini. Kalau ada yang memakai nama Sewu Siji selain kita, jelas itu melanggar aturan, karena kita sudah kita daftarkan di Kemenkumham ya untuk nama merek Sewu Siji kita. Mas, sedikit flashback lagi ya ke belakang.
Dulu waktu awal buka itu langsung rame nggak Mas? Enggak. Jadi awal buka itu ya kita cuma jual sedikit. Jadi sekitar masih di kisaran puluhan, 50, 70. Waktu itu 2 angsang. Satu angsang itu kan sekitar isinya 53 ya. Jadi ya udah ratusan lah. Masih 100 berapa gitu. 150. Ya tapi dari angsang ini kan sudah kita pakai angsang yang kapasitas 50 lebih. Dulu itu masih angsang yang sedengan itu di 34, 35 satu angsang. Jadi masih sekitar jualan 70 biji dok. Kemudian karena konsepnya angsang itu kan satu tungku itu kan cuma 2 lapis. Jadi misal tahu bakso hanya 2 lapis, kemudian dimsum 2 lapis gitu aja. Masih di kisaran 80 70-an. Itu yang di pasar ya? Itu yang di pasar. Jadi memang penjualan pertama kita di pasar. Karena memang kita sudah punya pelanggan tuh di pasar. Jadi di pasar itu banyak yang cocok. Kemudian akhirnya mereka tertarik untuk, Mas kalau dijual lagi, boleh-boleh saja. Kalau teman-teman yang sekarang itu kan dijual lagi tapi mereka pakai ya kayak buka outlet gitu loh Mas. Kalau dulu kan mereka beli, mereka goreng sendiri. Kemudian ada yang mereka titip-titipkan di angkringan dan sebagainya. Kalau tahu walik kita beberapa kafe di Jogja kita sudah kerjasama untuk tahu waliknya. Kalau dimsum rata-rata kita kerjasamanya dengan pemain-pemain event. Pemain event itu rata-rata kita kerjasama di situ. Sama teman-teman yang jualan di depan rumah atau ada yang mereka memang ikut pasar sore seperti di pasar sore lah yang ada di Jogja atau pasar minggu pagi itu ada beberapa teman-teman itu yang mengambil di kita dengan baik dengan nama kita dan apa namanya ataupun dengan nama mereka sendiri-sendiri. Banyak reseller yang memang cocok karena kan memang kenapa kita ngambil masih bertahan di harga 1.000 dan kita masih optimis. Jarang. Jadi kayak teman-teman di sini yang bantu kita itu kan rata-rata kita karena masih muda-muda mereka ya. Jadi mereka itu biasanya masuk dan bekerja bareng dengan kita itu kita berikan penekanan bahwa di sini sambil belajar. Jadi ada beberapa adonan, ada beberapa bumbu yang mereka sebenarnya saya dan mereka tahu sama resepnya. Dan tak suruh belajar. Jadi nanti kalau mereka memang sudah tiba saatnya bisa berkembang sendiri. Untuk reseller itu kebanyakan dari teman-teman itu ya dari teman-teman yang bantu juga ada juga teman-teman yang bantu di sini mereka menjual dengan harga beda. Jadi kita bertahan di harga 1.000 karena kita untuk bahan baku itu kita nggak ngecer Mas. Kalau ngecer untuk mengejar harga 1.000 nggak bisa. Dan beberapa kayak kulit dimsumnya kemudian ayamnya, tepung tapiokanya kita ngambil atau pulaan dalam porsi besar sehingga kita bisa menekan di biaya produksi sehingga daya jualnya bisa kita tekan lebih murah. Kan untuk reseller itu bisa lebih main kadang keuntungannya lebih banyak mereka Mas. Kita di sini tahu bakso bisa hanya mengambil keuntungan 200-300 rupiah, mereka bisa jual 1.500. Jadi keuntungannya lebih banyak. Mereka ada teman-teman itu yang mau ngobrol untuk Mas gimana kalau bikin produksi kayak gitu ya. Saya menyarankan untuk mereka menjadi reseller karena produksi itu selain memang kita harus punya modal kuat, juga produksi banyak. Kalau produksi sedikit susah untuk mengejar harga di bawah itu susah. Tapi kalau teman-teman saya saranin sekarang untuk ambil pasar yang high karena keuntungannya lebih besar. Dan kita juga punya resep yang untuk di harga 2.000 itu kita sudah punya resep. Cuma nanti mungkin kita launching dengan nama yang beda karena brandnya Sewu Siji itu sudah harga murah 1.000. Nanti kalau saya pakai Sewu Siji, Mas ini Siji ini orang kayak jadi orang kayak Siji namanya. Seperti itu. Mas mungkin bisa kasih tips-tips ya buat calon pengusaha atau pengusaha pemula gimana biar usaha mereka itu bisa eksis dan bertahan seperti yang dilakukan Mas Said sekarang. Ya.
Sebenarnya orang usaha itu kan pilihan. Jadi kita kalau mau usaha itu yang jelas kita harus bangun diri kita. Kalau kita mau bareng sama pasangan kita ya kita harus bangun komitmen dulu bahwa usaha itu sudah, karena banyak di antara kita itu kan bikin usaha sampingan. Nah, jangan pernah namanya usaha itu menjadi sampingan, tapi menjadi pokok sehingga kita bisa konsen full di situ. Nah, gimana kalau nanti bikin usaha baru lagi? Ya usaha baru lagi itu bukan menjadi usaha sampingan, tapi usaha pokok juga. Itu yang saya dapat dari pengalaman saya berusaha. Kemudian yang kedua, kalau sudah berani terjun usaha untuk menjaga moodnya usaha, semisal produksi, apalah itu, mau produksi, mau jualan langsung, untuk jaga moodnya itu, dengan langsung ambil karyawan, itu moodnya pasti terjaga. Karena kalau masih kita jalankan sendiri, kita nggak tahu kondisi kita yang, ya semoga aja kita selalu sehat, jadi bisa fit terus. Tapi kalau terkadang kita kurang sehat, kemudian ada kegiatan keluarga, kita nggak bisa produksi, kita nggak bisa jualan, itu pengaruh di pelanggan, pengaruh di orang-orang yang sudah suka dengan produk kita, tahu-tahu libur itu kayak gimana gitu rasanya. Nah, makanya kalau ada teman-teman itu biasanya udahlah ambil langsung karyawan. Ini juga saya dapat dari teman saya, ilmu-ilmu kayak gitu, dia udah menjalankannya, dan memang ternyata benar. Kalau punya karyawan itu satu, semangatnya menjadi beda. Kita jelas sudah tidak memikirkan hanya produksi lagi, gitu, jualan lagi, tapi sudah punya tanggungan yang kalau di Sewu Siji ini kan bayarannya mingguan. Jadi setiap Sabtu itu kita sudah harus mikir bayar mereka. Kemudian dengan ada mereka, kita tenaga, misal kalau kita baik itu produksi maupun jualan, tenaga kita lebih bisa berhemat dan kita bisa memikirkan ke yang lainnya, misal untuk membenahi sistemnya, di keuangannya, di pemasarannya, di membangun jaringannya, kita lebih bisa memikirkan itu. Tapi kalau kita terjun sendiri ya, ini kan pengalaman teman-teman kan biasanya begitu, bikin sendiri, dijual sendiri ya, packing sendiri, diurus sendiri. Nah, ini capek, ini capek. Tapi kalau teman-teman jangan pernah khawatir untuk berbagi rezeki ya. Memang rezeki kita akan kita bagi dengan teman-teman yang bantu. Tapi yakinlah bahwa dengan adanya mereka itu kita bisa lebih bisa memaksimalkan waktu kita, tidak habis diproduksi dan ikut melayani penjualan, tapi bisa ada hal-hal lain yang bisa kita kembangkan di diri kita. Misal kalau pengalaman saya pribadi itu di Jogja luar biasa ya, dari ini pengalaman yang memang harus saya bagi. Luar biasa itu Dinas Koperasi Jogja itu dalam membantu UMKM. Saya banyak dapat ilmu di sana. Nah, teman-teman yang mau baik mau usaha atau sudah punya usaha yang belum, bisa itu share, cari di IG itu banyak informasi di IG itu. Baik dari Dinas Koperasi, Dinas Kemenparekraf atau perdagangan, banyak tuh kementerian-kementerian yang membuka kelas-kelas untuk yang gratis ya, karena kalau kita itu mau bayar itu kan juga repot, karena kelas-kelas kayak gitu mahal teman-teman. Tapi ikutlah kelas-kelas itu, nanti dapat banyak pengalaman di situ, dengan jelas tambah relasinya banyak, wong di situ UMKM semuanya terbangun relasi reseller. Saya juga banyak di situ. Jangan pernah takut untuk ikut event, dan akan ketemu banyak teman-teman di situ. Yang penting kalau jenengan sudah aman diproduksi, jenengan bisa keluar untuk membangun jaringan reseller, membangun jaringan kerjasama dengan wedding, membangun kerjasama dengan instansi. Karena produk saya kan kebetulan food, jadi banyak yang bisa saya kerjasamakan. Jadi misal kayak saya ikut pelatihan di dinas, kemudian di hotel mana, itu biasanya saya nyuri-nyuri waktu untuk ketemu manajemennya hotel tersebut, kemudian saya ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah ada beberapa yang sampai sekarang juga ngambil produk kita untuk dipakai di hotel mereka. Ada beberapa teman yang di catering juga, alhamdulillah kita masih banyak kerjasama untuk pengadaan snacknya. Di wedding kadang-kadang kita juga
dimsum, tahu bakso itu jadi salah satu menu di wedding itu. Jadi harus punya komitmen kalau sudah berpasangan. Kalau masih sendiri ya jenengan usahakan sendiri, tapi habis itu cari teman untuk membantu produksi Anda, untuk membantu penjualan. Jangan pernah dikerjakan sendiri karena kita terbatas waktu, terbatas kemampuan, terbatas pikiran. Tapi berbagilah dengan yang lain. Insya Allah akan semakin besar. Teman-teman pecinta kuliner, khususnya di tahu bakso, dimsum, tahu walik, cireng, dan pentol, ini Sewu Siji punya produk yang bisa dengan menjadi tujuan. Dan walaupun harga kita murah, tapi untuk kualitas rasa dengan perjalanan kami dari tahun 2018 hingga 2003 ini banyak yang cocok dengan harga tahu bakso dimsum 1000, pentol dan tahu walik 500-an, tidak, saya jamin tidak mengecewakan. Begitu Anda mencoba, insya Allah ke depan Dinan akan kembali lagi ke kita. Mainlah ke kami di Sewu Siji Krapyak Kulon, tepatnya di depan bekas rumah sakit Fatmasuri, atau yang dari utara itu Gedung Panggung Krapyak ke selatan. Nanti sekitar 100 meter kita ada di timur jalan, sebelah utaranya Masjid Kodama. Jadi kalau ke utara terus kan tulisannya dari Gading. Kalau yang dari selatan dari Ring Road, nanti langsung masuk aja ke jalur lambat, Dongkelan masuk ke jalur lambat, nanti jenengan bisa ambil ke arah utara, arah Gedung Panggung, pas di tengah-tengah di timur bekas rumah sakit Fatmasuri. Jangan khawatir, produk kita sudah tersertifikat halal. Jadi jaminan kita mengikuti tren karena kita juga berada di bawah binaannya Kementerian Pariwisata yang mendorong semua kuliner yang ada di Jogja itu bisa ikut berkembang bersama dengan mengikuti latihan yang mereka lakukan dan harus punya standar sertifikat halal, karena ini untuk menjamin bahwa barang kita juga selain enak, halal, dan sehat. Terima kasih, silahkan berkunjung ke kami. Kalau beberapa di marketplace ojol sudah ada, silahkan cari Sewu Siji. Jawabnya jangan tinggal klik. Dan bagi yang ingin order langsung ke kita, mungkin nanti bisa WA di kita 0813 9210 Sewu Siji atau 1001. Jadi nomor WA kita juga Sewu Siji. Terima kasih banyak dan selamat bertemu di kedai kami, di kedai Sewu Siji. Silakan membawa teman-teman Anda. Anda punya kegiatan arisan, kegiatan pengajian, ingin memesan di kita siap dan ready didadak dalam jumlah ribuan. Untuk yang ingin jualan, untuk menjadi reseller kita juga siap untuk bekerja sama dengan Anda yang ingin menjadi reseller dengan produk-produk kami. Tapi kami sarankan jenengan untuk main dulu ke kami, untuk merasakannya produk-produk kami. Begitu oke, silakan. Kita bisa kerjasama untuk berkembang bersama dengan Anda. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.